puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yes, sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yes, Iya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ya, luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita lagi minggu terakhir dari bulan Agustus. Minggu depan kita sudah ada di bulan September, ya. Dan saat ini firman Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya tahu bahwa hari-hari ini semua jemaat pelayan Tuhan sedang dimurnikan oleh Tuhan, sedang dibersihkan oleh Tuhan, sedang terus dibentuk oleh Tuhan. Amin. Sebab gereja bukan tempat berkumpul para malaikat. Gereja tempat berkumpul orang-orang kotor yang menerima Yesus dan bersedia untuk terus-menerus dibaharui dari waktu ke waktu. Semakin hari semakin serupa, semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin mirip dengan gambaran Kristus Yesus Tuhan. Amin. Sebab Tuhan menerima kita apa adanya. Dalam keadaan kotor anak yang terhilang, dengan dalam keadaan yang bau kotoran babi, bau makanan babi dan segala macam, sangat kotor, sangat dekil. Tetapi Tuhan Bapaknya menerima dia apa adanya. Tapi dengar ini baik, Bapa tidak akan membiarkan kita terus dalam keadaan apa adanya. Amin. Dia akan terus mendandani kita. Dia mandikan kita, segala dosa-dosa kita dibersihkan oleh Tuhan. Dan kemudian dia dandani kita dengan begitu indah. Dia ajarkan kita bagaimana etika-etika hidup sebagai anak-anak kerajaan. Nah, itu Bapa kita yang di surga. Untuk itu sebabnya kita akan melihat saat ini kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan saat ini adalah hidup yang berbuah dan berdampak. Kisah Rasul 5 ayat 40 hingga ayatnya yang ke-42. Kisah Rasul 5 ayat 40 hingga ayatnya yang ke-42. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, karena cuma 3 ayat, kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Saya undang kita semua bangkit. Mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita melihat kisah daripada rasul-rasul ketika mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan, ketika mereka menyebarkan tentang ajaran Kristus, mereka akhirnya disidang oleh mahkamah agama, ya. Dan kemudian mereka bukan hanya disidang, tapi mereka juga disiksa. Dikatakan di ayat 40, mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka. Ya, menyesal mereka, disiksa dengan cambuk, dan itu daging berdarah-darah, ya, tulang bisa kelihatan kalau disesah. Tapi Alkitab berkata ketika di ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Tidak hanya setelah selesai disiksa berdarah-darah, mereka tidak mempersalahkan Tuhan, mereka tidak kemudian kepahitan, tapi yang terjadi adalah ketika mereka dilepaskan setelah disiksa karena memberitakan firman Tuhan, yang terjadi mereka meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, disiksa gembira, disesah gembira. Kenapa? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Apakah cuma sampai di batas mereka gembira? 42. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah orang-orang, di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kristen sejati punya moto jelas: semakin dilawan, semakin menyala untuk terus menyelamatkan yang hilang. Amin. Semakin dihambat, semakin berkobar-kobar semangat kita. Petrus dan para rasul pada saat itu disiksa, disesah. Ya.
kemudian. Ya, jangan sampai yang terdahulu jadi yang terakhir dan yang terakhir jadi yang terkemuka. Ingat bahwa ketika minggu kemarin Bapak Gembala sampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus berbuah, ya, sebab kehidupan yang tidak berbuah itu adalah kehidupan yang percuma. Kita boleh beraktivitas, bekerja, kita boleh punya gaji, pendapatan, kita boleh punya segala sesuatu dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita tidak menghasilkan buah, di mata Tuhan hidup ini percuma, sia-sia hidup di dunia ini, dan mati pun tidak ada guna. Ya, makanya Alkitab katakan, Tuhan perintahkan untuk umatnya harus memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan hanya tugas para pendeta. Amanat agung itu tugas bagi semua orang Kristen, karena setelah Yesus memberikan amanat agung kepada murid-murid, dikatakan bahwa segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, ajarkan kepada mereka, termasuk memberitakan Injil. Makanya kemarin saya katakan, tidak ada orang Kristen yang dapat berkata, saya tidak punya talenta untuk menyelamatkan yang terhilang. Saya tidak punya talenta untuk menginjil. Semua orang Kristen itu dikasih Tuhan talenta. Amin. Jumlahnya mungkin berbeda-beda. Ada yang 10, ada yang 9, ada yang 8, ada yang 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Pokoknya Tuhan mau pada waktu dia datang kembali, dia dapat di talenta-talenta itu sudah berlipat kali ganda. Dia tidak mau dia dapati kita seperti hamba yang jahat dan malas, yang dapat sedikit, yang dapat 1. Dia tidak mau buat apa-apa untuk Tuhan, dia kubur talentanya. Ya, saudara yang malas berdoa, malas ibadah, malas pelayanan, malas bersaksi, malas menjangkau jiwa, kita termasuk dalam kategori hamba yang jahat dan malas. Matius 25 ayatnya yang ke-26. Matius 25 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Tuhan yaitu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, hamba yang jahat dan malas, yang tidak mau berbuat apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Ini hamba yang jahat dan malas. Tidak cukup Tuhan bilang jahat dan malas, tapi di ayat 30 berkata apa? Ayat 30. Dan campkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat teratap dan kertas gigi. Bukan cuma jahat dan malas, tidak berguna. Ini yang Tuhan bilang kepada orang yang tidak mau melambangkan talenta yang sudah Tuhan titipkan. Tuhan bilang hamba yang jahat, malas dan tidak berguna. Ingat, dia akan lemparkan ke dalam pelapian yang menyala. Di sanalah terdapat teratap dan kertas gigi. Jadi hamba yang tidak mau berbuat apa-apa untuk Tuhan, tidak menghasilkan buah untuk Tuhan, Tuhan bilang itu hamba yang jahat, malas, tidak berguna. Saudara perhatikan ini. Jangan sampai ketika Tuhan datang kembali dia tanya, engkau sudah buat apa untuk gereja? Sudah buat apa untuk Tanimbar? Lalu saudara berkata, saya tidak buat apa-apa. Saya hanya hidup untuk kesenangan saya. Yang penting saya senang dan saya menikmati hidup. Ya, malas, jahat, tidak berguna, lemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala alias neraka. Saudaraku, Tuhan sangat serius dengan pekerjaannya atau pelayanannya. Lalu Ibu Pendeta, pentingnya apa buat kita? Karena seorang anak Tuhan wajib membenci apa yang Tuhan benci dan mencintai apa yang disukai oleh Tuhan. Amin. Ya, jangan membenci apa yang Tuhan sukai dan menyukai apa yang Tuhan benci. Kalau Tuhan membenci dosa, kita harusnya menjadi orang Kristen anak Tuhan yang juga membenci dosa. Ya, kalau Tuhan benci kesombongan, kita pun harus benci dengan kesombongan. Kalau Tuhan benci dengan pesta pora, kita pun harus benci dengan pesta pora. Kalau Tuhan benci dengan kemabukan, kita pun harus benci dengan kemabukan. Ada seorang pendeta, waktu dia berkhotbah, Sopi di bawah mimbar. Mimbar bukan seperti ini ya Bapak Ibu, mimbar tertutup. Ya, jadi Sopi di bawah mimbar sambil menyelam minum air. Ya, jadi sambil berkhotbah pendeta mulai. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Hidup ini kadang naik, kadang turun. Dia turun, dia minum, dia berdiri lagi. Jadi umat Tuhan, hidup ini kadang naik, kadang turun. Turun, dia minum lagi. Ketiga kali waktu dia bilang hidup ini kadang naik, kadang turun. Waktu dia turun, dia minum itu, dia tidak naik-naik lagi. Orang kira dia sudah terangkat ke surga, ternyata memang dia sudah turun. Ya, dia turun, tidak bangkit-bangkit lagi. Kenapa? Karena dia minum sopi yang benar-benar keras. Ya, waktu kita konser lalu seorang ibu cerita, aduh itu hari Minggu, waktu hari Minggu itu kita lagi siap-siap mau ke ibadah pagi-pagi, Minggu pagi. Tiba-tiba saya lihat di muka penginapan situ ada satu bapak, dia tidur dengan baju hitam. Dia jas semua, dia tidur. Ini siapa? Ini siapa yang tidur di sini? Ini ya, kaki ada yang kenal mungkin kata, ih, Bapak Pendeta ibadah sudah mulai. Bapak Pendeta masih mabok terlambat. Ya, masih mabok. Ada tidur jemaat, ada tunggu ibadah mulai, Bapak Pendeta masih on. Ya, nah, kita harus mencari umat Tuhan yang mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci. Ya, yang Tuhan sukai apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Yang Tuhan sukai apa? Jangan padamkan roh. Berbuahlah, labahkan talenta yang sudah Tuhan titip kepada kita. Talenta adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita dan kita harus pakai kembali untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita tidak bisa bilang, Ibu Pendeta dikasih ada pun talenta. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita harus kita pakai kembali untuk kemuliaan namanya. Semua yang ada pada kita apa itu? Tenaga kita, waktu kita, kekayaan kita, latar belakang pendidikan kita, bakat-bakat kita, talenta-talenta kita, apakah bakat berbicara, bakat bernyanyi, atau bakat-bakat yang kita punya, semua itu dititipkan Allah dalam diri kita untuk kita pakai demi untuk kepentingan kerajaan Allah. Karena orang Kristen percaya kita lahir dengan telanjang, kita akan kembali ke kekekalan dengan telanjang. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Kalaupun kita punya apa-apa dalam hidup ini, itu titipan Allah. Amin. Karena itu tolong dipakai untuk kemuliaan namanya. Ada seorang jemaat yang rindu melayani Tuhan. Dia datang kepada pendeta Rick Warren, penulis buku The Purpose Driven Life, dan dia minta untuk dilibatkan dalam pelayanan. Tapi masalahnya dia tidak bisa nyanyi tidak bisa, main musik tidak bisa, tidak pandai bicara. Lalu Rick Warren tanya, terus ibu bisanya apa? Ibu ini jawab, Pak, saya tidak punya talenta, saya hanya cuma bisa masak saja. Nah, Bapak Ibu jangan pikir memasak ini bukan talenta. Memasak itu talenta. Ada KKR besar, ada Natalan, ada Paskah, butuh makanan enak. Jangan bawa duit kasih orang lain. Kalau bisa, dalam jemaat sendiri berikan makanan yang terbaik. Amin. Ya, menurut saya sekalipun kita di belakang layar, tapi upahmu tidak akan pernah hilang. Tuhan sendiri katakan, segelas air putih untuk seorang yang kecil ini karena dia muridku, dia tidak akan kehilangan upahnya, apalagi semangkuk soto panas-panas. Amin. Ya. Jadi tidak ada orang Kristen bilang saya tidak mau buat apa-apa untuk Tuhan, karena semua kita diberi talenta, memang berbeda-beda jumlahnya, tapi sesuai dengan kesanggupan kita Tuhan berikan. Lukas 8 ayat pertama hingga ayat yang ketiga kita lihat. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling. Yesus berjalan berkeliling Dari kota ke kota. Dari kota ke kota. Dan dari desa ke desa. Dari desa ke desa. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Iya. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan. Perhatikan, beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Melayani dengan apa? Kekayaan mereka. Saudara tidak bisa bilang, saya tidak punya talenta, ya.
perempuan-perempuan yang sudah dibebaskan dari roh-roh jahat ini, Maria yang disebut Magdalena, siapa lagi? Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini pada zaman itu, perempuan perkataannya tidak bisa didengar, perempuan tidak boleh berkhotbah, perempuan yang menyampaikan kabar itu tidak bisa didengar. Ya, nah perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu, rombongan pemberita Injil Yesus dan ke-12 muridnya itu dengan apa? Kekayaan mereka. Tuhan sangat serius dengan urusan pemberitaan Injil. Makanya kita pun harus memandang serius pemberitaan Injil. Dukung pemberitaan Injil, dukung pelayanan, dukung pekerjaan Tuhan. Perempuan-perempuan itu tidak bisa bernyanyi mungkin, mereka tidak bisa berkhotbah, tapi mereka melayani Yesus, melayani rombongan murid-murid Yesus itu dengan kekayaan mereka. Kalau saudara cuma punya satu, lambangkan itu, dukung pekerjaan Tuhan. Kalau saudara bisa kasih tenaga, bisa merangkul orang, suka bergaul, lalu mungkin suara bagus, ajak teman datang kepada Tuhan, jadi singers, WL, choir. Tapi kemudian sudah jadi singers, WL, bisa rangkul orang, sudah mau tergerak, kasih lagi persembahan untuk Tuhan, untuk mendukung pelayanan. Saudara gunakan untuk melayani Tuhan. 4 talenta, ya, terus dilambangkan. Sebab Alkitab katakan kepada yang mempunyai akan diberi sehingga dia berkelimpahan. Jadi yang tidak punya, yang tadinya punya satu tapi dia tidak mau lakukan apa-apa untuk Tuhan karena dia bilang sendiri sih ada talenta, maka apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, jadi sekali lagi, tidak ada orang yang tidak punya talenta, pasti ada sekalipun satu. Jangan jadi hamba yang jahat dan malas, artinya tidak mau buat apa-apa dan tidak berguna karena pasti dibuang dalam neraka. Kita lihat Hakim-Hakim 5, betapa seriusnya Tuhan memandang pelayanan pekerjaan Tuhan. Hakim-Hakim 5 ayatnya yang ke-23. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Ketika satu kota tidak mau membantu Tuhan, tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan, dikutuk sama Tuhan. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya. Kenapa? Karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Ya. Mungkin ada di sini yang pernah dijamah Roh Kudus lalu berkomitmen, aku mau pelayanan. Tuhan, saya mau setia dengan Tuhan. Tapi kemudian sudah panas-panas saya ayam, 1 bulan semangat, bulan depan hilang dari peredaran. Yeremia 48 ayatnya yang ke-10, Alkitab berkata apa? Yeremia 48 ayatnya yang ke-10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Ini serius Bapak Ibu. Meros dikutuk. Kota Meros itu satu kota. Semua penduduknya dikutuk oleh Tuhan karena tidak mau melayani Tuhan. Ada lagi yang sudah komitmen pelayanan tapi hanya komitmen, pelaksanaannya tidak ada. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi kalau ada jemaat di tempat ini GBI hati hamba yang selama ini tidur secara rohani, saudara mungkin pernah janji untuk mau melayani Tuhan dengan setia, tapi saudara tidak menepati janji. Membaca ini ayat, pulang dan renungkan. Sebab kalau Tuhan omong, Tuhan tidak pernah firman-Nya pergi dengan sia-sia. Kalau Dia berkata berkat, pasti berkat. Kalau Dia bilang kutuk, pasti kutuk. Masih ada api menyala di gereja Tuhan di tempat ini, amin. Mari bangkit hai semua jemaat GBI hati hamba. Mari bangkit hai semua para pelayan Tuhan. Kita tidak bisa lagi santai-santai. Yesus segera datang. Yesus sudah mau kembali. Ya, tadi pujian tadi katakan, Dia datang di atas awan, tampil bersinar. Ya, murid-murid tetap bersemangat, bahkan semakin menyala, padahal mereka baru dianiaya, berdarah-darah. Tapi bukannya mereka istirahat, bukannya mereka lalu mundur kepahitan. Tuhan, masa kau beritakan Injil yang kau dapat
yang gembira. Selanjutnya, mereka semakin menyala-nyala untuk Tuhan. Mereka melanjutkan pelayanan, mengajari jiwa-jiwa. Ya, ini baru tidak dihargai sedikit sudah ngambek. Beta di situ yang dihargai. Beta di situ yang dihargai. Sombong amat. Baru tidak dihargai langsung ngambek mundur. Sombong amat. Lah Tuhan yang pencipta langit bumi, Tuhan itu pemilik langit bumi, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia berulang kali dicaci maki oleh orang-orang jahat. Tapi dia bilang apa? Kalau dunia membenci kamu, ingat bahwa dia telah terlebih dahulu membenci aku. Seorang hamba tidak lebih daripada tuannya. Ya, kita tidak dipanggil jadi bos, kita tidak dipanggil jadi tuan atau nyonya, kita dipanggil jadi hamba. Nah, kita melihat apa yang membuat murid-murid tetap setia melayani Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, tetap menuntun jiwa-jiwa, sekalipun harga yang dibayar sangat mahal. Darah mereka, nyawa mereka, mereka pertaruhkan untuk keselamatan jiwa-jiwa, karena mereka sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Saudaraku, waktu Yesus kembali, ingat, dia tidak tanya berapa mobilmu, hai Bapak Sandi. Ya, dia tidak tanya berapa rukomu, berapa rumahmu, anakmu lulusan mana, sekolah di luar negeri mana. Yang dia tanya, adakah aku dapati iman di bumi ini. Makanya, kalau kita mau berbuat, mau selamatkan jiwa, pastikan kita terima Yesus sungguh-sungguh. Jangan jadi Kristen KTP, amin. Jangan bangga karena saudara sudah jadi Kristen. Jangan bangga karena saudara pengurus gereja atau pelayan gereja. Yudas bukan hanya bendahara. Yudas itu dekat dengan Yesus, tapi pengkhianat. Ya, Yesus sudah bilang dalam satu ladang bukan cuma gandum, ada lalang. Ada lalang di antara gandum. Saya percaya semoga kita semua di tempat ini gandum, amin. Yesus bilang, waktu aku kembali, aku akan pisahkan domba dari kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Saudara nanti di barisan mana? Domba atau kambing? Saudara jawab sendiri. Ciri jelas. Saudara bisa cek sendiri. Domba mendengar suara gembala, dia mengenal suara gembalanya, dan dia mendengar suara gembala, tunduk dan ikuti gembalanya. Kambing lain, kepala batu, ngeyel, orang Jawa bilang. Kadang bisa serang orang yang menggembalakan dia. Gembala tarik dia ke sini, dia tarik ke sana, tarik ulur, tarik saling tarik menarik. Gembala bilang, ayo ibadah. Dia bilang, ayo main game, ayo berdoa, ayo nonton bareng, ayo jalan-jalan, ayo melayani. Dia bilang, saya sibuk kerja. Tarik menarik terjadi, itu kambing. Maka kalau saudara cek ternyata saudara sadar, oh saya kambing, jangan tersinggung, bertobat. Ya, jangan salahkan firman Tuhan, bertobat. Saya harus jadi seperti domba, tunduk wae. Ya, Yesus bilang dalam satu pohon ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Saudara, ranting yang mana? Kita semua berharap kita ranting yang berbuah, amin. Dan salah satu buahnya adalah menangkan jiwa. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan apa? Menghasilkan buah, dan buahmu itu apa? Tetap. Bukan sebentar setia, sebentar mundur. Tidak sebentar melayani, sebentar stop. Buahmu itu tetap. Aku yang memilih kamu, dan aku yang mengutus kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu harus tetap. Dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-26, kita lihat Yesus tahu siapa yang ikut dia dengan sungguh-sungguh, siapa yang tidak. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, Yesus tahu kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, tapi karena kamu sudah makan dan kamu kenyang. Kamu sudah makan,
sudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Sesudah mendengar perkataan Yesus itu, banyak dari mereka yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Akhirnya apa? Ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Mulai dari waktu itu, karena perkataan keras itu membuat mereka tersinggung. Mulai dari waktu itu, banyak, bukan orang-orang biasa, murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ini di luar dari 12 murid, ya. Banyak mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Seorang pendeta katakan, ayatnya pas sekali. Yohanes 6 ayat 66, 6. Banyak yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia karena perkataannya terlalu keras. Perlu diuji hati kita, periksa hati kita soal kepercayaan kita kepada Kristus. Kita datang cari apa? Kita cari Tuhan atau cari manusia? Periksa hati. Firman Tuhan ini berkuasa. Saudara, jangan pikir firman Tuhan itu kata-kata biasa. Firman Tuhan itu roh dan memberi hidup. Yohanes 6 ayat 63. Di ayat sebelumnya dari pembacaan kita tadi ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Roh yang memberi hidup, dagingmu sama sekali tidak berguna. Jadi ketika firman Tuhan datang, belajar untuk terima. Jangan dengar daging kita, karena daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan firman Tuhan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara pikir firman Tuhan ini hanya omong kosong? Roh Kudus menghidupkan. Ya, jadi belajar untuk menghormati firman Tuhan. Benih baik ini yang harus bertumbuh. Sebab iblis juga tabur di ladang yang sama, benih lalang. Maka yang suka tolak firman Tuhan pasti, bukan mungkin, pasti karena lebih buka telinga dan hati untuk si jahat. Keangkuhan manusia dipelihara, dibangun, makanya menentang firman Tuhan. Kolose katakan demikian. Ya. Kami merubuhkan, kami berdoa merubuhkan setiap keangkuhan manusia yang dibangun untuk menentang pengenalan akan firman Tuhan. Ya, saya percaya jemaat di tempat ini kita bukan lawan, kita gandum, amin. Kita bukan ranting yang tidak berbuah, kita harus jadi ranting yang berbuah. Kita bukan kambing, kita domba. Ada amin. Inilah orang-orang, ya, ranting yang berbuah, domba, gandum adalah orang-orang yang pergi menyelamatkan yang hilang, yang terus berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pintar hafal ayat, pintar berkhotbah, pintar main musik mungkin bukan jaminan. Bahkan dalam sebuah buku kecil Mana Surgawi itu ya, ada satu perumpamaan ketika malaikat dan setan nonton KKR. Lalu malaikat gembira luar biasa, tapi setan juga tidak sedih. Setan cuma lipat tangan sambil senyum-senyum. Lalu malaikat bilang, setan, saya sedih karena ibadah pada Tuhan tuh. Lalu setan bilang, aduh malaikat tenang, dong ini tuh 2 jam dengan Tuhan, 22 jam dengan beta. Ya, maksudnya mereka mungkin dengar khotbah, mereka mungkin dengar firman Tuhan, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi setan tidak takut kalau mereka ibadah. Jadi mari, jangan jadi Kristen tanpa buah. Kristen tidak mau melayani Tuhan, Kristen tidak mau bertobat, Kristen tidak mau pikul salib, Kristen tidak mau selamatkan yang terhilang. Dengar firman Tuhan, harusnya kita langsung taat. Jangan suka tunda untuk bertobat. Amin. Nuh, waktu dapat tugas bikin bahtera usia 500 tahun. Tapi waktu dia dapat tugas, dia langsung melaksanakan. Dia tidak menunda-nunda dengan alasan kita seumur nih 500 tahun. Dia diperintahkan Tuhan bangun bahtera. Dia langsung taat tanpa menunda-nunda. Tuhan sedang mencari umat Tuhan di GBI hati hamba som lagi, yang ketika mendengar firman Tuhan berbuahlah, jadilah berkat, selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Tabur danamu, tabur tenagamu, waktumu, tabur talenta-talentamu. Jangan tunggu, jangan tunda, sebab waktu Tuhan singkat.
itu dosa. Kita punya pelayanan setiap minggu di lapas. Saya sering bilang kepada warga binaan di lapas, saudara di sini dengar firman itu, bertobat, jangan tunda. Karena saya tahu Bapak Ibu semua warga binaan di lapas ini pernah bebas di luar, pernah hidup dengan bebas, pernah dengar firman Tuhan di gereja berkali-kali, tapi tunda untuk bertobat, tunda untuk taat pada Tuhan. Akibatnya masuk lapas. Nah, saya percaya Roh Kudus bukan hanya bekerja di gereja, Roh Kudus juga bekerja di lembaga pemasyarakatan. Karena itu ada juga orang-orang yang bertobat dalam penjara. Artinya apa? Kalau kita masih dengar firman Tuhan di gereja, jangan tunda untuk taat pada firman Tuhan. Sebab bisa jadi saudara kalau tidak bertobat di gereja, saudara akan bertobat di lapas. Ya, maksudnya apa? Masuk penjara dulu baru bertobat. Ya, kalau firman Tuhan sudah datang, kita anggap itu sepele, kita anggap remeh firman Tuhan. Jangan sampai tunggu masuk lapas dulu baru kita bertobat. Makanya saya bilang kepada mereka warga binaan di lapas, ya, jangan sampai sudah dengar firman Tuhan sudah di dalam lapas nih, tolong bertobat. Jangan sampai dokter vonis usia sisa 1 bulan karena kanker stadium akhir baru mau bertobat. Ya, mari serahkan hidup kepada Tuhan, tunduk taat kepada firman Tuhan, jangan tunda. Kalau Tuhan yang panggil kita, Dia tidak akan kerja setengah-setengah. Dia yang mulai, Dia yang akan meneruskan sampai seluruh rencananya tergenapi dengan sempurna dalam hidup kita. Amin. Dan rencana Tuhan selalu yang terbaik, karena Dia berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu mari saudaraku, bekerjalah selagi hari masih siang. Alkitab katakan akan datang waktu malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja lagi. Karena itu semua kita di tempat ini, mau jemaat lama kah, jemaat baru kah, dengar ini baik, berbuahlah. Buah apa? Buah pertobatan, hasilkan itu. Kalau kita benar-benar sudah bertobat, hasilkan perubahan hidup. Saya percaya tadi malam saya katakan di ibadah pemuda, ya. Kalau kita tidak mau susah-susah ikut Tuhan, karena kadang orang muda bilang begini, aduh, kalau harus jadi orang muda yang hidup dalam kekudusan tuh susah. Kenapa susah? Mau jadi orang muda yang bisa jaga pikiran tuh susah. Ya, untuk tidak nonton film porno tuh susah. Untuk bisa jaga kekudusan orang muda susah. Saya bilang kalau tidak susah, kalau gampang, itu bukan ikut Tuhan. Karena Tuhan bilang siapa yang mau mengikut aku, ia harus sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Pikul salib tidak ringan. Pikul salib bukan sapanggal bagi lalu ketemu pikul akan berjalan dalam gereja, bukan. Pikul salib itu bagaimana kita taat kepada firman Tuhan sekalipun tidak enak ini daging. Tadi malam saya katakan di pemuda, sekalipun waktu pacaran cowok minta harus raba-raba, tapi cewek bilang jangan. Ya, saya tetap harus taat kepada firman Tuhan. Cowok pas putus, itu pikul salib. Ya, enak kalau orang muda yang lain bisa hidup dalam segala hal, bisa lakukan segala macam kesenangan duniawi, tapi kita mengingat firman Tuhan dan kita lebih mengasihi Tuhan, kita tidak bisa hidup seperti itu. Yang lain bisa nyontek, kita tidak boleh. Yang lain bisa tipu, kita tidak bisa. Pikul salib. Ya, makanya kalau ada orang muda bilang kalau yang menikah tuh enak, saya bilang mereka belum rasa salib dalam pernikahan. Iya ya, Ibu Meya, belum rasa salib dalam pernikahan. Rasa-rasa mau kasih tinggal tapi Alkitab bilang sekali disatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Belum rasa salib dalam pernikahan. Ya, suami kas tunjuk dia mau wajah asli, istri kas tunjuk dia mau tampang asli. Ya, maka suami ketika lagi emosi tinggi, istri hari Selasa ulang tahun WBI, semua umat Tuhan diundang. Iya ya, Ibu Sekretaris ya, semua jemaat Tuhan diundang. Ya, karena mau lihat wanita-wanita yang takut akan Tuhan, yang lebih berharga dari permata, dari emas, dan semua intan-intan yang lain. Amin. Nanti dong lagu paling bagus. Jadi Bapak Ibu mesti datang ya, hari Selasa jam 7 malam.
Ya, bukan cuma makanan rohani, ada makanan jasmani juga. Itu semua hal disiapkan di luar. Jadi Bapak Ibu harus datang dan lihat bagaimana istri-istri, wanita-wanita yang cerdas luar biasa. Jadi istri-istri, ibu-ibu, kalau bapak-bapak sudah emosi, mari istri yang bijaksana, jangan lagi turut bekerja. Biarkan Allah yang turut bekerja saja. Istri-istri jangan turut bekerja, istri diam. Kalau bapak emosi, istri diam. Demikian juga bapak, istri lagi emosi, bapak tolong diam. Sebab kalau dua-dua sama-sama duet, ya itu pasti pecah perang dunia. Ya, jadi kalau bapak-bapak sedang emosi, ibu-ibu ingat jangan turut bekerja dalam segala hal. Biarkan Allah yang turut bekerja dalam segala hal itu untuk mendatangkan kebaikan. Sebab kalau bapak sudah emosi, istri turut bekerja dalam segala hal, maka itu tidak mendatangkan kebaikan tapi kehancuran. Amin. Ya, jadi mari semua kita gunakan waktu ini untuk kita berbuah. Jangan ada yang katakan saya tidak bisa buat apa-apa. Kita diberikan talenta sekalipun satu. Kalaupun hanya yang kita bisa kasih adalah uang. Mau menyanyi juga vals, pegang gitar, saya bisa kutiakan. Tapi kalau kita hanya bisa kasih uang untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan, wanita-wanita itu mendukung pekerjaan Tuhan dengan kekayaan mereka. Mereka melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Kalau mungkin kita tidak punya yang lebih, tapi kita bisa kasih suara kita, kita bisa kasih tenaga kita bisa lakukan apapun untuk Tuhan. Lakukan. Saudara, hidup ini 70 tahun firman Tuhan bilang. Kalau dikalkulasi setelah para ahli mengkalkulasi waktu yang dibutuhkan untuk tidur itu 40 tahun, kalau usia kita 70 tahun. Waktu yang kita pakai untuk tidur itu 40 tahun itu tidur. 30 tahun kita terbagi-bagi. Ada yang dengan kesibukan kita, drakor, apalagi nonton TikTok dan segala macam. Jadi kalaupun kita bisa lakukan sesuatu, waktu yang Tuhan kasih, lakukanlah untuk Tuhan. Ya, persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari Tuhan segera datang. Pastikan kita menghasilkan buah-buah yang terbaik untuk Tuhan. Buah pertobatan, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa. Hasilkan supaya Tuhan melihat kehidupan kita yang tidak sia-sia. Tuhan lihat percuma dia hidup di dunia ini. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang harus meninggal tanpa pertobatan, tanpa menghasilkan buah. Mari jangan sampai kita menjadi orang-orang yang harus mengakhiri hidup kita di dunia ini dan di mata Tuhan hidup kita sia-sia. Pastikan kita pergunakan waktu untuk berbuah. Amin, untuk firman Tuhan. Mari saya undang pemain musik. Tundukkan kepala kita.